Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat dan kuat puasanya ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 130. Yang mana pada Renegade Immortal episode 130 ini menceritakan Wanglin yang mengetahui apa maksud Tanlang bertahan di dasar gua pasang surut. Dan Wanglin pun juga akan langsung menghadapi Tanlang yang ternyata sangat kuat. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Chen Long yang tahu Wanglin adalah murid sekte Tianyun bertanya apa yang sedang Wanglin lakukan di tempat ini. Namun Wanglin pun menyadari jika luka mereka bercampur antara yang lama dan baru, yang mana seharusnya itu akibat pertarungan melawan binatang siluman. Dan Wanglin pun sadar jika Tanlang serta para murid sekte Pedang Daluo sudah terjebak di sini selama lebih dari 100 tahun. Yang mana dengan kemampuan Tanlang, meski terjebak di sini, tidak mungkin dia membiarkan para murid sekte Pedang Daluo terluka separah ini. Dan Wanglin merasa jika kemungkinan besar kedua pihak sudah memiliki perselisihan. Terlihat Niuma pun marah karena Wanglin tidak menjawab saat Chen Long menanyainya tadi. Di sini pun Wanglin akan menguji dulu sikap Chen Long karena 12 putra pedang dipimpin oleh Chen Long. Terlihat dengan satu tangannya pun Wanglin langsung menahan serangan jiwa pedang dari Niuma tersebut. Dan dengan teknik pembunuhan abadi, Wanglin pun langsung menghancurkan binatang siluman dari jiwa pedang tersebut. Kemudian Wanglin pun juga langsung menghilangkan kesadaran ilahi di dalam pedang milik Niuma itu. Terlihat ketika senior Niuma ini sangat marah karena Wanglin sudah merampas pedang junior mereka dan menghancurkan kesadaran ilahinya. Akan tetapi Chen Long pun menghentikan mereka dan meminta maaf kepada Wanglin atas kelancangan para juniornya itu. Terlihat Niuma hanya bisa terdiam melihat tatapan tajam dari Chen Long. Setelah itu terlihat Chen Long juga menghentikan juniornya dan membiarkan Wanglin mengarahkan pedang itu kepada dirinya. Akan tetapi ternyata Wanglin pun berniat mengembalikan pedang itu. Di sini pun Chen Long mengatakan jika pedang itu sudah sepatutnya menjadi milik Wanglin sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanan juniornya. Mendengar itu pun Wanglin tidak akan mempermasalahkan semua ini lagi. Tanlang yang menyadari keberadaan Zoyi pun bertanya kenapa Zoyi tidak menampakkan diri. Namun Wanglin mengatakan jika sahabatnya itu memiliki sifat penyendiri dan tidak suka keramaian. Kemudian Wanglin bertanya siapa senior yang sedang duduk itu. Chen Long pun memberitahu jika senior ini bernama Tanlang, yang mana dia satu angkatan dengan Tian Yunji dan Ling Tianhou. Dan tempat ini adalah tempat kultivasi yang dicari Tanlang untuk mereka. Namun anehnya, satu-satunya jalan malah diblokir oleh gerombolan binatang siluman. Dan para binatang itu melukai Tanlang sangat parah yang membuat Tanlang hanya bisa mengeluarkan kemampuan puncak esen dan tahap akhir, serta membuat mereka terjebak di sini selama 100 tahun. Di sini Wanglin pun menyadari jika Chen Long ini tidak sesederhana kelihatannya. Karena beberapa kalimat Chen Long terkesan biasa saja, namun sudah menyampaikan semua hal. Kemudian Zoyi memberitahu Wanglin jika tadi saat kesadaran ilahi Zoyi beradu dengan Tanlang, Tanlang tidak tampak terluka parah. Wanglin pun juga sadar jika dari nada bicara Chen Long, sepertinya dia tidak tahu soal token emas. Dan Tanlang berpura-pura lemah, kemudian bersembunyi di sini selama 100 tahun, pasti sedang menunggu suatu momen. Yang mana momen itu berkaitan dengan urusan token emas. Dan jika ingin mengetahui rencana Tanlang, maka satu-satunya cara adalah dengan memecah kebuntuan ini dan memaksanya bertindak. Kemudian Wanglin mengajak Chen Long untuk menyingkirkan permusuhan lama antar sekte mereka dan bersama-sama menerobos keluar karena bahaya besar menanti di depan. Chen Long yang tahu maksud Wanglin pun memberitahu Tanlang jika dengan adanya bantuan dari Wanglin, maka mereka pasti akan berhasil menerobos keluar. Wanglin pun juga mengatakan jika Tanlang tidak boleh memaksakan diri karena Tanlang sudah terluka parah. Maka dari itu Wanglin dan Zoyi bersedia mengeluarkan tenaga lebih untuk mereka. Dan jika Tanlang hanya menggunakan kemampuan Esendan pun juga tidak masalah. Di sini Tanlang pun memeriksa ke atas dulu menggunakan kesadaran ilahinya.
Kemudian Tan Lang pun mengatakan jika dirinya menolak lagi, pasti mereka akan mencurigai dirinya menyimpan niat tersembunyi. Maka dari itu, dirinya akan membawa mereka menerobos sekali lagi. Terlihat mereka semua pun langsung mengikuti Tan Lang, begitu juga dengan Wang Lin. Kemudian Tan Lang membuka pelindungnya dan terlihat jika monster nyamuk sudah menunggu mereka di depan. Melihat itu pun Wang Lin baru sadar jika ternyata gerombolan binatang ini yang menarik perhatian iblis nyamuknya. Setelah itu pun Wang Lin langsung memeriksa para nyamuk itu menggunakan kesadaran ilahinya. Dan Wang Lin baru mengetahui jika binatang nyamuk mengepung tempat ini karena perbuatan Tan Lang. Wang Lin pun sadar jika Tan Lang hanya mengincar token, seharusnya dia bisa bertindak sendirian dan tidak perlu pergi bersama murid sekte pedang Daluo. Kecuali orang-orang sekte pedang Daluo ini memiliki kegunaan lain bagi Tan Lang. Setelah itu pun Tan Lang mengeluarkan sebuah tungku dan keluar dari formasi pelindung itu. Sementara Chen Long terkejut karena dirinya tidak bisa melewati formasi pelindung tersebut. Tan Lang pun memberitahu jika waktu bersatunya kabut ungu telah tiba. Maka dari itu, Tan Lang akan mempersembahkan daging, darah, dan jiwa mereka sebagai tumbal untuk menyambut kedatangan token pasang surut. Terlihat Wang Lin pun terlempar setelah mencoba menyerang penghalang itu menggunakan jari transformasi iblisnya. Dan Wang Lin sadar jika dengan kemampuan Essendan miliknya, Wang Lin tidak akan bisa menerobos batas kabut ungu ini. Zoe pun memberitahu jika formasi ini diperkuat dengan kekuatan immortal. Yang mana jika tidak memiliki akar immortal, maka tidak ada yang bisa lolos dari tempat ini. Namun untungnya Zoe adalah tubuh roh pedang yang mana formasi ini tidak berpengaruh pada Zoe. Di sini pun Zoe berniat membawa Wang Lin keluar dari tempat ini. Namun Wang Lin meminta Zoe menunggu sebentar karena Wang Lin masih bisa mengatasi ini. Terlihat salah seorang anggota sekte pedang Daluo itu pun langsung hancur terkena kekuatan immortal tersebut. Dan Wang Lin pun merasa karena keadaannya sudah seperti ini, maka justru tidak perlu terburu-buru menerobos keluar. Di sini Sisi pun merasa jika mereka tidak akan bisa menahannya lagi karena makhluk ini semakin kuat. Dan Sisi mengatakan jika energi pedang kehidupan yang Ling Tianhao berikan pada Chen Long lebih kuat dari mereka. Yang mana itu mungkin bisa membawa mereka menerobos formasi ini. Namun Chen Long sadar jika kemampuan energi pedang milik guru mereka itu terbatas, yang membuat Chen Long tidak yakin bisa melindungi mereka. Terlihat Chen Long pun langsung keluar dari formasi itu menggunakan pedangnya tersebut. Namun di sini Chen Long harus menghadapi gerombolan monster nyamuk tersebut. Di sini pun para murid sekte pedang Daluo ini berniat mengambil lagi pedang yang Wang Lin ambil dari junior mereka tadi agar mereka bisa menerobos penghalang ini. Terlihat mereka berdua pun langsung mengeluarkan monster siluman dari pedang mereka untuk menyerang Wang Lin. Di sini Wang Lin terpaksa bertindak kejam karena mereka lah yang lebih dulu menyerang. Dan Wang Lin meminta Zoe untuk memberi waktu Wang Lin 10 nafas lagi. Mendengar itu pun, Zoe berjanji akan membawa Wang Lin pergi apapun yang terjadi setelah 10 nafas itu. Terlihat Wang Lin pun langsung menyerang siluman ular dari pedang tersebut. Dan setelah itu, Wang Lin juga menghancurkan 2 anggota sekte pedang Daluo yang tersisa di tempat ini. Kemudian Wang Lin pun dibawa keluar oleh Zoe. Di sini Wang Lin merasa sayang karena dia tidak bisa mengambil semua kesadaran ilahi pedang dari ketiga orang itu. Setelah itu terlihat jika Tan Lang langsung menyerangkan gerombolan nyamuk itu ke arah Wang Lin. Di sini Zoe mengakui jika dirinya baru pertama kali melihat dalam hidupnya cara Wang Lin yang seperti merebut makanan dari mulut harimau ini. Sementara Wang Lin pun tidak akan melewatkan kesempatan ini melihat token emas hampir terbentuk. Terlihat nyamuk itu pun berusaha menyerang Chen Long dengan dikendalikan oleh Tan Lang. Akan tetapi Wang Lin menghentikan itu dan langsung mengeluarkan iblis nyamuknya. Di sini Tan Lang pun menggunakan 7 jarum iblis untuk menyegel iblis nyamuk Wang Lin itu. Akan tetapi terlihat jika segel itu tidak berefek sama sekali pada iblis nyamuk Wang Lin. Di sini Tan Lang pun masih berusaha menyegel iblis nyamuk Wang Lin. Akan tetapi dengan cepat, iblis nyamuk Wang Lin malah menyedot energi dari Raja Nyamuk milik Tan Lang tersebut. Wang Lin pun terkejut karena ternyata iblis nyamuknya sedang mengambil warisan Raja Binatang. Terlihat nyamuk Tan Lang ini langsung tidak bernyawa setelah energinya dihisap oleh iblis nyamuk Wang Lin. Dan terlihat jika iblis nyamuk Wang Lin ini sekarang berubah wujud dan semua nyamuk di tempat ini tunduk padanya. Terlihat iblis nyamuk Wang Lin dan semua nyamuk di sini langsung berusaha menyerang Tan Lang.
Namun Tan Lang pun mengambil segel yang dia pasang pada Raja Nyamuk tadi. Wang Lin pun sadar jika selama Tan Lang masih hidup, maka dirinya dan Chen Long tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Mendengar itu pun, Chen Long mengajak Wang Lin bersatu untuk menghabisi Tan Lang ini. Terlihat Wang Lin mengeluarkan teknik iblisnya setelah Chen Long menyerangkan kekuatan pedangnya. Di sini Tan Lang pun sadar jika hari ini dia terjebak oleh gerombolan binatang ini, maka pasti akan mati. Terlihat Tan Lang mengeluarkan jurus pertama pemangsa maut untuk menahan serangan mereka berdua dan para nyamuk tadi. Setelah itu pun, Tan Lang langsung mengeluarkan jurus kedua pemangsa maut dan jiwa gunung pencabut untuk menyerang mereka. Chen Long pun langsung mengeluarkan naga dari pedangnya untuk menahan serangan itu. Meskipun pada akhirnya dia terluka karena kemampuan magis Tan Lang tersebut. Sementara Wang Lin sadar jika ternyata di dalam jiwa gunung ini masih tersimpan kekuatan immortal. Dan kekuatan immortal ini bukan dikendalikan oleh Tan Lang, melainkan seperti sudah ada dalam jiwa gunung itu sendiri. Tan Lang pun memberitahu jika gunung ini adalah gunung dari dunia abadi, yang mana puluhan ribu tahun lalu Tan Lang mencabutnya dan menyegelnya sendiri. Namun di sini token emas itu terbentuk saat Tan Lang akan menyerangkan gunung itu ke arah Wang Lin. Dan dengan cepat pun Tan Lang langsung berusaha mengambil token itu. Di sini pun terlihat tadi Zoe bertanya apa yang akan Wang Lin lakukan. Dan ternyata Wang Lin akan memaksa Tan Lang dan Chen Long saling beradu seperti burung bangau dan kerang. Di sini Chen Long baru menyadari jika Tan Lang mengorbankan para juniornya untuk memadatkan benda ini. Dan Chen Long yakin jika benda ini pasti harta langka tiada tara melihat Tan Lang dan Wang Lin begitu menginginkannya. Di sini terlihat Tan Lang sangat marah karena Chen Long langsung mengambil token emas tersebut. Kemudian Tan Lang mengeluarkan harta alam abadi yang bernama dupa pemabuk langit melihat Chen Long yang kabur. Yang mana bahkan seorang immortal pun bisa terperdaya oleh harta ini. Terlihat token emas itu pun terlempar karena Chen Long langsung tidak sadarkan diri setelah terkena harta alam abadi itu. Dengan cepat pun, Tan Lang langsung berusaha mengambil token tersebut. Akan tetapi menggunakan teknik pengunci tubuh, Wang Lin pun menahan Tan Lang dan mengambil token emas itu. Di sini Wang Lin pun yakin jika Tan Lang pasti masih menyimpan kartu andalan lainnya. Dan Wang Lin pun meminta Zoe untuk lebih cepat. Karena Wang Lin sadar jika setiap kali Tan Lang bertindak, dia selalu menggunakan harta immortal berharga. Dan Wang Lin merasa jika Tan Lang adalah orang beruntung yang diberkahi takdir. Di sini pun terlihat jika Wang Lin terperangkap oleh tungku yang dikeluarkan Tan Lang tadi, yang ternyata itu adalah tungku milik Dewa Kuno Toshi. Dan kemudian Tan Lang mengeluarkan teknik pembalikan semesta dari tungku itu yang membuat posisi Wang Lin dan Chen Long bertukar. Kemudian Zoe pun keluar karena Wang Lin mulai terpengaruh oleh asap dupa pemabuk langit itu. Namun bagi Tan Lang, Wang Lin pasti akan mati setelah masuk ke dalam jebakannya meskipun Wang Lin mempunyai master pelindung. Kemudian Tan Lang pun mengeluarkan harta segel lukisan sungai dan gunung. Dan di sini muncul monster 7 elemen dari lukisan tersebut. Zoe pun mengakui jika harta pusaka ini sangat kuat. Dan Zoe berniat untuk menghancurkan itu. Serta Zoe juga meminta agar Wang Lin cepat pergi. Terlihat Tan Lang pun langsung mengejar Wang Lin melihat Wang Lin yang kabur. Sementara Zoe langsung menghadapi para monster tersebut. Terlihat dengan pedangnya, Zoe pun terus menghadapi para monster ini. Kemudian dengan cepat Zoe menghadang Tan Lang karena menurut Zoe, Tan Lang adalah lawannya dan bukan Wang Lin. Terlihat Tan Lang pun terus menahan dan menghindari serangan Zoe. Kemudian Tan Lang mengeluarkan jiwa primordial keduanya untuk mengejar Wang Lin. Saat Zoe akan menyelamatkan Wang Lin, terlihat Tan Lang menyerangkan hartanya ke arah Zoe dan menyegel Zoe. Di sini Wang Lin pun sadar jika Tan Lang punya banyak harta pusaka. Yang mana meski Zoe berhasil menang, namun itu butuh beberapa waktu. Terlihat Wang Lin langsung terlempar setelah terkena serangan dari jiwa primordial kedua Tan Lang itu. Di sini Wang Lin pun tidak tahu sebenarnya tubuh roh seperti apa jiwa primordial kedua milik Tan Lang hingga bisa sekuat ini. Kemudian jiwa primordial kedua Tan Lang ini menggunakan petirnya dan membentuk palu gada untuk menyerang Wang Lin kembali. Namun di sini Wang Lin melihat jika Tan Lang mengendalikan jiwa primordial kedua ini melalui tanda di dahinya. Terlihat Wang Lin pun langsung mengeluarkan jari transformasi iblisnya untuk menahan serangan palu gada dari jiwa primordial kedua Tan Lang tersebut.
Dan kemudian Wang Lin pun menyerang tanda di dahi jiwa primordial kedua Tan Lang itu. Terlihat Tan Lang pun terluka karena itu, dan Zoe terus menyerang para monster elemen tadi. Di sini Wang Lin merasa jika tanda itu sudah hancur, yang mana jiwa primordial kedua ini seharusnya kehilangan seluruh kekuatannya. Akan tetapi Wang Lin dikejutkan karena jiwa primordial itu berubah menjadi naga petir kuno yang juga jiwa primordial kedua Tan Lang. Sambil menghindari serangan petir dari naga itu pun Wang Lin mengakui jika Tan Lang ini sungguh dipenuhi dengan harta. Karena bahkan jiwa primordial keduanya pun adalah jelmaan seekor naga petir kuno. Yang mana Wang Lin menghancurkan tanda tadi malah mengembalikan kebebasan naga ini. Wang Lin pun sadar jika dirinya bukan tandingan naga petir yang liar dan ganas ini. Akan tetapi Wang Lin tetap tidak akan menyerah meski penuh dengan bahaya. Dan itulah guys alur cerita Rinnegan Immortal episode 130 ini. Ternyata Tan Lang ini memang gak bisa diremehkan ya. Pantas saja dulu si Tunan sangat waspada dengan Tan Lang ini. Dan apakah yang akan Wang Lin lakukan dengan naga petir kuno itu? Kita tunggu saja dalam Rinnegan Immortal episode 131. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next episode.